Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Sahara dengan NIM 230421118. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pembangunan. Pada video ini saya akan menyampaikan terkait materi peranan pemerintah dalam pembangunan nasional. Yang pertama ada definisi pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yaitu rangkaian proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam setiap bidang kehidupan dan penghidupan rakyat di suatu negara. Selanjutnya ada tujuan pembangunan nasional. Yang pertama, kemakmuran di bidang material, yaitu mewujudkan kebutuhan fisik dalam bentuk tersedianya sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan yaitu tempat tinggal atau rumah yang memadai untuk manusia yang beradab dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang terhormat. Selanjutnya ada kesejahteraan mental, yaitu tersedianya kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan dengan peningkatan aksesibilitas dan kualitas masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya ada ketentraman fisik dan rohaniah, yaitu ketentraman fisik berkaitan dengan keamanan terhadap berbagai jenis gangguan yang menyangkut dengan nyawa maupun harta benda. Selanjutnya ketentraman rohaniah berkaitan dengan kebebasan dalam menganut ajaran agama tertentu berdasarkan keyakinan seseorang. Yang keempat ada kehormatan harkat dan martabat, yaitu berupa pengakuan atas harkat dan martabat manusia dan perlakuan terhormat sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Yang kelima ada masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial, yaitu membantu dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat secara adil dan merata tanpa adanya perbedaan, serta memperkecil kesenjangan-kesenjangan sosial antara masyarakat yang kaya dan yang miskin. Selanjutnya ada asas-asas pembangunan nasional. Yang pertama ada asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada asas manfaat, yaitu usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat terhadap kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga ada asas demokrasi Pancasila, yaitu tujuan pembangunan nasional meliputi seluruh kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan gotong royong dan musyawarah. Yang keempat ada asas adil dan merata, yaitu pembangunan yang dilakukan harus merata di semua wilayah dan lapisan masyarakat. Yang kelima ada asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam peri kehidupan, yaitu harus adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Selanjutnya, asas hukum, yaitu dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, warga negara dan penyelenggara harus taat kepada hukum yang berlaku. Yang ketujuh, ada asas kemandirian, yaitu pembangunan nasional berlandaskan pada kepercayaan dan kemampuan sendiri dan mencerminkan kepribadian bangsa. Yang kedelapan ada asas kejuangan, yaitu terdapat tekad, jiwa, dan semangat pengabdian dalam pembangunan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Yang kesembilan ada asas ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mendorong pemanfaatan pengetahuan teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan secara seksama dan bertanggung jawab. Selanjutnya, peranan pemerintah dalam pembangunan nasional. Pemerintah berperan dalam menyusun rencana pembangunan nasional, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka tahunan. Pemerintah bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program pembangunan nasional yang telah direncanakan. Pemerintah juga berperan sebagai stabilisator, yaitu mewujudkan perubahan melalui
kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi efektif seperti pendidikan, pendekatan yang persuasif, dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan. Selanjutnya, pemerintah juga berperan sebagai inovator, yaitu sebagai inovator pembangunan nasional secara keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru, penerapan inovasi di lingkungan birokrasi terlebih dahulu, serta inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Pemerintah juga berperan sebagai modernisator, yaitu dalam hal ini pemerintah mengelola dan mengolah kekayaan alam, yaitu dengan cara meningkatkan kemandirian di sektor ekonomi serta menggali kreativitas sumber daya negara yang ada dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pemerintah juga berperan sebagai pelopor, yaitu di mana pemerintah langsung menjadi motivator dalam program kerja, pemberi bimbingan dan arahan bagi masyarakat dalam berpartisipasi aktif di setiap pembangunan nasional. Juga pemerintah bertugas mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan dan pemberian bantuan kepada masyarakat. Pemerintah juga berperan sebagai pelaksana penyelenggara pembangunan nasional, yaitu berperan terkait proses pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, dimulai dengan membuat strategi dan rencana kerja sesuai dengan keputusan tim kerja dan menyelaraskan pembangunan melalui upaya-upaya terhadap kebijakan dalam membangun masyarakat, dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana, serta pembangunan infrastruktur. Terdapat unsur-unsur pokok dalam pembangunan nasional. Yang pertama, tujuan akhir pembangunan nasional yang akan dicapai. Selanjutnya juga ada sasaran-sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang akan direalisasikan, jangka waktu yang diperlukan dalam program pelaksanaan pembangunan nasional, masalah dan hambatan yang akan ditemui selama program pembangunan nasional dilaksanakan, modal dan sumber daya yang akan digunakan dalam program pembangunan nasional. Yang selanjutnya juga ada kebijakan-kebijakan untuk merealisasikan pembangunan nasional, orang, organisasi, atau badan pelaksana yang terlibat dalam program pembangunan nasional, mekanisme pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaksanaan yang dibutuhkan dalam program pembangunan nasional. Selanjutnya, bentuk-bentuk pembangunan nasional. Yang pertama ada bentuk pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan tol, pembangunan transportasi massal seperti MRT dan LRT. Yang kedua ada pembangunan sumber daya manusia dengan pemerataan akses pendidikan dan layanan akses kesehatan di seluruh wilayah. Pembangunan ekonomi yaitu melalui pengembangan sektor ekonomi seperti program kerja sama dengan negara asing melalui investasi, pembukaan wisata domestik bagi turis, pembukaan lapangan kerja, dan memberikan bantuan modal UMKM. Yang keempat ada pembangunan sosial melalui program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui bantuan sosial secara menyeluruh. Terdapat hambatan pemerintah dalam pembangunan nasional. Yang pertama, adanya tumpang tindih regulasi dan prosedur birokrasi pemerintah, keterbatasan sumber daya dan anggaran dalam melaksanakan program pembangunan nasional, adanya ketimpangan pembangunan antar daerah, kurangnya koordinasi antar pemerintah, adanya perubahan iklim yang menghambat proses pelaksanaan program pembangunan nasional, adanya dinamika politik seperti penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah, nepotisme, dan praktik korupsi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan nasional. Selanjutnya, kesimpulan, pemerintah berperan penting dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pembangunan nasional, keberhasilan terhadap pembangunan yang sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat, melaksanakan program secara efektif, dan mengatasi berbagai tantangan yang ada selama proses pembangunan nasional diselenggarakan.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam setiap bidang kehidupan dan penghidupan rakyat di suatu negara, meliputi kemakmuran di bidang material, kesejahteraan mental, ketentraman fisik dan rohaniah, kehormatan, harkat dan martabat, dan mewujudkan masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait peranan pemerintah dalam pembangunan nasional. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.